Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, bait nomor 88. Yang terakhir itu kita membahas tentang perintah untuk muhasabah dan memendekkan angan-angan. Karena sedikit sekali manjadda li amrin wasola. Jadi rubah itu bisa banyak, bisa sedikit begitu ya. Jadi orang itu tatkala dia sudah bersungguh-sungguh, maksudnya dalam kehidupan dunia, ya kadang-kadang sampai, kadang enggak begitu. Jadi di dalam amal itu niruas gelut yang cucunguk. Ada. Kemudian sekarang kita membahas tentang bab maut ya. Maut, al-mautu wa ma yata'allaqu bihi. Pembahasan tentang maut dan perkara-perkara yang bertalian dengannya. Jadi ini termasuk sam'iyat. Sam'iyat itu sumber informasinya adalah kabar ghaib. Nah, jadi karena kita sudah tahu bahwa Allah itu ada dengan semua sifat-sifatnya, kita juga sudah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu benar di dalam dakwah kerasulannya. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan informasi-informasi kepada manusia yang tidak sanggup digapai wuku dan tidaknya oleh akal. Di akal hanya bisa menggapai kepada imkan wukunya saja, mungkin terjadinya, tapi tidak sampai kepada akan terjadinya. Nah, maka kabar ghaib ini mengabarkan apa-apa yang akan terjadi. Disebutkan di sini wa wajibun imanu nabil mauti wa yakbidur ruha rasulul mauti. Dan wajib iman kita kepada maut. Dan akan mengambil kepada ruh itu siapa? Rasulul maut, seorang utusan untuk membawa kematian. Nah, itu disebutnya Rasulul maut. Yang dimaksud tahu semua itu malaikat Israel. Nah, jadi sebetulnya itu kalau mati itu semua orang juga yang waras gitu ya, itu pasti bakal meyakini adanya maut, karena tidak ada yang lepas. Sampai kemarin saya lihat ada orang itu dia menghabiskan uang 1 tahunnya itu $1 juta lebih untuk kesehatan dirinya. Dia mengatakan
saya adalah orang pertama yang sangat yakin saya tidak akan mati. Ada tuh, saya ini orang pertama yang bisa yakin bahwa saya tidak akan mati. Yakin betul, yakin. Tungguan tapi kan kapai wekdor ada tuh. Ya, sebetulnya. Jadi udah saking rusaknya akhir zaman itu, kalau dulu nggak ada yang nggak yakin bakal mati. Sekarang itu udah ada orang yakin dia nggak bakalan mati. Nah makanya begini, kalau misalkan ada wajib syara'an ya, kita tahu bakal mati nggak? Tahu bakal mati. Nah tahu bakal matinya itu dari mana begitu? Nah kita mah harus mengambil itu dari kabar ghaib. Bukan mengambil itu dari istiqra kejadian sehari-hari. Memang kejadian sehari-harinya seperti itu. Karena akal itu memungkinkan. Lihat, meskipun tidak pernah ada orang yang tidak mati, ya, kecuali kabar ghaib sendiri ya. Nabi Khodir itu, Nabi Khodir, Nabi Soleh. Ya bukan Nabi Soleh. Nabi siapa itu? Kalau nggak salah Nabi Soleh malah. Ya, Nabi Soleh kalau nggak salah. Itu nggak wafat. 2 di bumi, 2 di langit. Nabi Idris sama Nabi Isa. Itu nggak wafat. Makanya akal itu memungkinkan orang tidak mati. Nah makanya wajib atau keimanan kita kepada subutul maut, tetapnya kematian kepada seluruh manusia, itu diambilnya dari kabar ghaib, dari Rasulullah SAW. Nah makanya dikasih dalil Qurannya dikasih. Padahal tanpa dalil Quran pun kita sudah yakin akan mati. Ya, dalil Qur'annya apa? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau hai Nabi itu mayit, dan sesungguhnya mereka pun mayit juga. Nah ini sigot kepastian. Padahal Rasulullah kan belum wafat tatkala dikabarkan ini. Innaka mayyitun. Dalam pengertian engkau hai Nabi sungguh betul pasti akan wafat begitu. Dan mereka pun, maksudnya orang kafir, itu pun sama akan wafat. Jadi kalau khitab kepada Rasulullah, itu umum, selama tidak ada dalil taksis kepada seluruh umatnya. Makanya diobrolkannya 2, umatnya Rasulullah dan orang kafir. Juga ada surah Ali Imran ayat 185. Nah ini mah ayat wajib buat para da'i. Apa? Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs itu pasti merasakan mati. Ini pun sigotnya sigot pasti. Karena dengan mubtada khobar. Kullun nafsin dha'iqah. Jadi kalau diterjemahkan itu, setiap diri itu adalah yang sedang merasakan mati. Begitu kalau disigotkan itu. Tapi secara makna bukan seperti itu. Secara makna setiap jiwa itu pasti akan mati, akan merasakan mati. Wasunnah wa ahaditsuha la tuhsa. Sunnah dan hadis-hadisnya pun tidak terhitung saking banyaknya yang mengatakan bahwa setiap jiwa itu pasti akan mati. Juga ijma'. Jadi Qur'annya ada, dalilnya, hadisnya banyak, ijma'nya pun terjadi. Wa madhabu Imamun al-Asy'ari annal mauta kaifiyatun wujudiyatun tudaddul hayata fala ya'ril jismul hayawani yu'in anhuma wala yajtami'ani fihi wa laysa bi'adamin mahdin wala fana'in sarfin wa innama huwa inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan wa mufaraqatun wa haylulatun bainahuma wa tabaddulu halin bihalin wa intiqalun min darin ila darin. Nah sekarang kita bahas hakikatul maut. Jadi kan setiap orang itu dha'iqatul maut atau ya'ri alaihal maut, akan masuk ke dalam nafs itu sesuatu yang namanya maut. Nah sekarang kita bahas hakikatul maut. Maut ini apa? Ya cek anjen teh Ustad geus puguh maut mampae. Iya, mati itu apa? Ya, jadi kalau di dalam makna mati itu apa? Nah, madhab Imam Asy'ari, ya, jadi kita itu kadang-kadang tahu kepada sesuatu bukan tahu kepada hakikatnya, tapi tahu karena bisa dibedakan yang satu dengan yang lain. Ini mati bukan, mati, yang itu mati bukan, bener itu. Tiap-tiap ditanya mana yang mati bener, tapi tatkala ditanya hakikat mati apa, nggak tahu. Itu sama kayak ruh. Kita punya ruh nggak? Punya. Apa hakikatnya ruh?
Nggak tahu. Tapi ruh dengan selainnya bisa membedakan nggak? Bisa. Nah itu. Hatta malaikat pun punya ruh. Nah, wa madhabu imamina al-Asy'ari rahimahullah. Annal mauta kaifiyatun wujudiyatun tudadul hayat. Jadi maut itu adalah kaifiyah wujudiyah yang mana dia itu berlawanan dengan hayat. Jadi kalau kita belajar mantik itu kan ada yang namanya nakid, ada yang namanya did. Nah, maut ini adalah kaifiyah nafsaniyah wujudiyah. Iya, nafsaniyah wujudiyah. Jadi dia kaifiyat. Jadi kalau di dalam makulat ini termasuk makulatul apa? Makulatul kaif. Ya. Makulatul kaif. Dan makulatul kaif itu kan wujudi. Jadi bukan tidak adanya hidup. Tapi kalau mati ini ada, hidup tidak akan ada karena ini bertentangan. Paham ya? Nah, fala ya'ril jismu hayawaniyyu anhu, maka jismun hayawaniyun tidak akan kosong dari hayat dan maut. Kalau tidak hayat ya maut. Kalau tidak maut hayat. Juga si maut dan hayat ini tidak akan berkumpul di dalam jisim hayawani. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini bukan adam mahdin, bukan adam mahdun, bukan tidak ada sama sekali. Jadi hidup itu ada ruh misalkan gitu ya. Ruh itu hidup bukan? Bukan. Ruh itu sesuatu yang melazimkan adanya hidup. Nah, hidup ini sendiri dia sifat kaifiyat. Nah, apabila hidup ini datang, maka apabila ruh ini ta'alluq dengan jisim, maka disebutlah jismun hayawaniyun itu apa? Hayat. Tatkala ruh ini ta'alluqnya itu terputus, maka datang yang namanya maut. Bukan pergi yang namanya hayat. Datang yang namanya maut, otomatis hayat pergi begitu. Jadi ada sesuatu yang bernama maut ini, dia bukan adam mahdun, bukan tidak ada sama sekali. Jadi bukan si ruh itu sudah tidak ta'alluq, kemudian hayat pergi sudah kosong dari yang namanya maut, dari yang namanya hayat, tidak. Tapi datang yang namanya apa? Maut. Jadi maut itu amrun wujudi. Wala fana'in sorfin, dan itu bukan fana yang meles. Jadi fana begitu, ada hidup, tidak ada hidup, sudah kosong dari kaifiyah. Bukan. Itu bukan maut. Wa inna mahwa, nah itu adalah terputusnya ta'alluq ruh dengan badan dan terpisahnya hailulatun bainahuma. Karena kalau di sini itu kan ruh ini apa? Hailulah, kehululan, kemenetapan. Ruh itu menetap di dalam jisim. Jadi terlepas ruh itu dengan jisim. Wa tabaddulu halin bihalin, dan bergantinya satu hal dengan hal yang lain. Jadi tatkala ruh itu masuk ke dalam ruh, ada hal di dalam diri kita itu yang namanya hayat. Tatkala ruh itu lepas, di dalam diri ini ada hal yang namanya maut. Wantiqolun min darin ila darin, dan itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa fi hadithi Umar ibni Abdul Aziz, innama khuliqtum lil abad walakinnakum tunqoluna min darin ila darin. Nah, ini ada satu perkataan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kata beliau itu begini, kalian semua itu diciptakan untuk selamanya. Jadi kita itu tidak diciptakan untuk fana. Kita itu kalau sudah ada, kadung ada, kagok aya, bakal salilan aya. Terlanjur ada, selamanya akan ada. Tapi kalian itu hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu negeri ke negeri yang lain. Wa qala Ibnu Qayyim i'lam anna lin nafsi arba'ata daurin atau diwarin, kullu darin a'zamu minallati qablaha. Ketahuilah olehmu, kata Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah, tapi beliau itu sering sekali dinukil dalam masalah ruh karena beliau itu punya kitab khusus tentang ruh. Dan karena Ibnu Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah kan gak dipakai sama sekali begitu ya. Beliau ini ahli asar. Ya, jadi kalau misalkan mau ngobrolin tentang ruh yang paling pantas dinukil, ya perkataannya Ibnu Qayyim ini. Kata beliau begini,
ketahuilah olehmu bahwa bagi diri itu ada 4 negeri. Setiap negeri itu lebih besar daripada yang sebelumnya. Yang pertama itu apa? Perut ibu. Wadzalika mahalul hasri wal ghammi waz zulumati tsalatsil ma'lumah. Dan itu adalah tempat keterbatasan. Sangat terbatas. Tidak bisa jajan bakso na beteng indung mah nya. Wal ghammi, dan kesedihan, waz zulumat, dan kegelapan. Yang mana kegelapan itu ada tingkatan dan itu maklum diketahui. Ya, gelap apa saja itu? Gak tahu juga. Tapi kayaknya itu ada 3 lapisan ya. Ada lapisan perut ibu kita, kemudian di dalamnya juga ada darah begitu ya. Itu lapisan keduanya. Kemudian lapisan ketiganya itu kan ada plasenta itu. Ya, nah itu sudah 3 lapis. Yang keduanya hadhid dar allati nasya'at fiha. Yang kedua, ya negeri ini yang sedang kita tinggali. Wa alifatha waqtasabat fihal khaira wa syarra. Dan yang mana si nafs ini dia sudah betah sekali di sini, itu betah. Si jiwa itu, diri kita itu. Dan ini adalah tempat untuk mencari kebaikan dan kejelekan. Maksud bukan mencari di sini, mendapatkan. Tempat si nafs ini mendapatkan kebaikan dan kejelekan. Makanya kalau di sininya baik, nanti di negeri sana baik. Kalau di sininya jelek, di negeri sana nanti jelek. Yang ketiga, darul barzakh. Negeri yang disebut al-barzakh. Wa hiya awsa'u min hadhihi dari wa a'zam. Dan tempat ini lebih luas dan lebih besar daripada yang sedang kita tinggali sekarang ini. Makanya di barzakh mah nggak perlu ada sertifikat tanah, luas. Agak bakal perebut. Udah mau kemana kamu terserah. Luas di sana itu. Wa nisbatu hadhid dar ilaiha kan nisbati batnil ummi ila hadhid dar. Dan apabila dibandingkan luasnya barzakh itu seperti luasnya dunia ini dibandingkan dengan luasnya perut ibu kita. Jadi perut ibu kita itu luasnya segimana? Segitu. Nah, universe ini luasnya segimana? Ya segini. Nah, barzakh itu nanti diibaratkan besarnya dengan dunia yang kita tinggali ini. Nah, dunia yang kita tinggali ini ibarat perut ibu kita. Barzakh itu ibarat besarnya dunia ini. Luas, ya, tegak barzakh itu. Itu yang keberapa? Yang ketiga, ar-rabi'ah darul qaror al-jannah awin nar. Yang keempat itu negeri ketetapan. Jadi tempat menetap selamanya. Imma surga atau neraka. Mudah-mudahan orang sarjana dilebetkeun ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita teh mahjub ke surga. Atau dan teh memang hayang. Amin, memang hayang. Saha nu hayang asup neraka itu saha. Walikulli darin min hadhihi dur hukmun wa sya'nun ghairu sya'nil ukhra. Dan bagi setiap negeri dari negeri-negeri yang disebutkan itu ada hukum dan keadaan yang bukan hukum dan keadaan pada tempat yang lain. Jadi adatnya sudah berbeda. Ya, adatnya sudah berbeda. Jadi kalau misalkan dilihat nih di dalam perut ibu kita ya, kita ini kan gak makan gak minum, tapi dikasih makan dikasih minum. Gak lewat mulut kan? Lewat apa? Lewat perut. Lewat perut, lewat ari-ari itu. Nah itu tatkala kita lahir, adatnya sudah berbeda. Adatnya sudah berbeda. Jadi ada hukum adi sendiri. Ya, kudunya akan sorangan. Tadi huapan deui. Ada hukum adi sendiri. Yang masuk lewat plasenta itu nggak ada jengkol, nggak ada. Itu harus diproses dulu. Itu harus diproses, dilebur dulu sama ibu kita di dalam perutnya itu. Nah, kemudian nanti nutrisi-nutrisinya masuk. Ya, kita di sini yang dimakan apa? Jengkolnya. Jengkolnya, ikannya, ayamnya. Malah kadang-kadang sama tulang-tulangnya dijadiin seblak. Dijadiin seblak digorogotan.
Nanti kalau udah wafat, itu yang dimakan sudah beda lagi. Makanya kenapa kita itu mendoakan orang-orang yang sudah wafat. Karena adatnya sudah berbeda. Asupannya sudah berbeda. Qala Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani nafa'anallahu bihi. Berkata Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, fa in qulta famal farqu bainan naumi wa bainal mauti. Nah, jika engkau bertanya, apa perbedaan antara tidur dan mati? Karena kan tidur ini keadaan yang paling dekat kepada kematian. Makanya doana juga Bismika Allahumma ahya wa amut, begitu. Dengan Allah aku mati, aku hidup, dan dengan Allah aku mati. Tidur, nah itu keadaannya mirip. Apa perbedaannya? Fal jawabu kama qalahu Syaikhul Muhyiddin Asy-Syaikhu Muhyiddin qaddasallahu sirra. Jawabannya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Arabi. Innal mauta fihi i'radur ruhi an tadbiril jismi bil kulliyah. Maut itu, ruh itu sama sekali tidak mengurus jasad. Ruh itu sama sekali tidak mengurus jasad. Itu di dalam apa? Di dalam maut. Jadi kemarin itu kita membahas dalam tafsir apa? Kalau nggak salah dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Jadi kan yang namanya asya itu ada yang dia itu mudabbir, ada yang mudabbar. Ada perkara itu dia yang mengurus, ada yang diurus. Nah maka jasad kita ini yang diurus. Yang ngurus apa? Ruh kita. Nah kalau kata falasifah, si apa namanya itu planet-planet itu kan aflak disebutnya tuh. Nah yang ngurusnya apa? Ukul. Nah kalau buat kita itu bukan ukul, buat kita itu malaikat begitu yang mengurusnya. Jadi ada matahari kan, matahari bisa bergerak itu karena ada yang ngurusnya. Siapa yang ngurusnya? Malaikat. Ya jelas dari Allah. Tahu kan disebut gitu, ya bahkan di alam asbab. Jadi malaikat yang ngurusnya itu. Jadi ada malaikat matahari, ada malaikat bulan. Ya, nah itu apanya? Jadi bimanzilati ruh kepada jasad. Nah kalau mati berarti kan diri kita pun ada yang ngurusnya tuh. Yang ngurusnya apa? Ruh. Si ruh ini i'rad sudah nggak mau ngurus sama sekali. Nah yang ngurusnya ini kan kita yang merasakan yang ikhtiari, yang iddirori kita nggak ngerasain. Padahal yang iddirori pun itu adalah pengurusan ruh juga, bil iddiror. Jadi jantung kita berdetak ini di dalam bab asbab itu adalah pengurusan ruh, karena ruh masih ada. Kalau ruh sudah tidak ada, si ruh udah nggak mau ngurus jantung. Ngapain aku ngurus kamu? Kata si ruh begitu. Nah, wa yazulu bidzalika jami'ul quwa. Maka karena itu hilanglah semua kekuatan. Udah mati ya, kalau mati masih bisa gerakin tangan, belum mati berarti. Mak geus paeh can. Gerak geus paeh can. Dengan saukeun leungeun hungkul usik acan berarti belum mati. Ya. Jadi kalau orang sudah mati itu sudah tidak bisa apa di sini mempunyai kekuatan sama sekali. Jadi seluruh kekuatannya hilang. Kama yadkhulul lailu bimaghribi syamsi. Sebagaimana malam masuk karena matahari sudah tenggelam. Wa amman naumu falaisa huwa i'radun 'anil jismi bil kulliyati. Adapun dalam keadaan tidur bukanlah dia itu sirruh, dia berpaling dari jisim sama sekali. Wa innama huwa hujubu abkhiratin tahulu bainal quwa wa baina mudrakatiha. Itu adalah hijab yang berupa apa? Asap. Ya, jadi dia berupa uap begitu di dalam tubuh. Yang mana dia itu menghalangi di antara kekuatan dan perkara yang diidroknya, yang hissiyah, yang tidak mahsus masih bisa diidrok. Ya. Ya orang lagi tidur. Jadi orang lagi tidur itu dia ada hijab di antara apa? Di antara dirinya dengan mudroknya, bukan dengan idroknya. Dengan mudrok. Jadi kalau misalkan dengan apa? Mudrok itu kan seperti kulit nih. Kulit ini kan dia idrok kepada apa tuh? Kepada perkara-perkara yang kasar. Nah orang lagi tidur didekatkan kepadanya perkara yang kasar itu nggak kerasa. Jadi karena di antara dia dengan mudroknya ada hijab. Hijabnya itu abkhoriyah. Dia hijab berupa asap begitu. Di dalam dirinya tapi bukan di luar dirinya. Mungkin ada orang tidur berasap gitu ya kayak Naruto, nggak ada.
Nah, jadi dia menghalangi dari mudrokat yang hissiyah, yang maknawiyah, dia tidak terhijab. Ma'awujudil hayati finnaimi, beserta hayat masih ada pada orang yang tidur. Kasyamsi idha hala sahab dunaha wa duna maudhi'in khosin minal ardi. Kalau ditasbih itu, dia seperti apa? Seperti matahari yang terhalang oleh awan, yang mana di satu sisi ini tertutup, tapi di sisi yang lain tidak. Jadi kalau di sini mendung, kita datang ke Bandung, di Bandung mendungnya nih. Terus kan kalau itu ke Jakarta cerah ya, maknya salam nunya kenaku naon poek gitu enggak. Tapi kalau maghribus syamsi, kalau matahari ini terbenam, gelap semua ya. Cuman kalau matahari ini terhalang awan, maka dia hanya sebagian saja yang tertutupi. Tuh. Jadi kalau lagi tidur, cuman idrok mahsus saja yang terhijab. Makanya orang-orang soleh mah kalau tidur itu dia kesadarannya sama kayak kesadaran sedang terjaga. Kesadarannya sama, cuman yang mahsusat tidak teridrok. Makanya kenapa banyak sufi itu dalilnya dalil tidur. Dalil tidur. Nah, saya bermimpi dengan anu, dapat wirid anu. Saya bermimpi dengan anu. Ya kemarin itu kan yang Nurul Zolam. Nurul Zolam itu hasil dari ditalkin oleh Rasulullah SAW. Aqidatul Awam itu. Jadi bermimpi dengan Rasulullah SAW, kemudian oleh Rasulullah itu disebutkan begini, bacakan nazom yang karenanya kamu bisa masuk surga. Itu dari Rasulullah itu. Ya, kata siapa ini? Ahmad siapa itu? Ya, bukan Al-Marzuki ya, yang punya nazom. Siapa yang punya nazom Aqidatul Awam itu? Kata beliau itu, apa yang harus saya bacakan? Kemudian Rasulullah itu membacakan Nurul Zolam. Nah, tatkala beliau bangun, itu nazomnya terhafalkan, ada di dalam kepala itu. Cuman beliau belum berani menuliskan. Sampai beberapa kali bertemu dengan Rasulullah, baru beliau berani menuliskan begitu. Ya karena disuruh untuk diajarkan. Nah itu dalam keadaan tidur tuh. Nah kemudian banyak orang yang nggak sampai derajat ini, dia itu membohongkan kisahnya para sufi dan aurad wirid-wirid yang didapatkan para sufi dari keadaan tidur. Makanya nanti kalau misalkan dia berupa hukum, dia tidak ilzam. Ya, kalau dia berupa hukum, saya bertemu dengan Rasulullah SAW, ternyata rokok itu haram, nggak ada urusannya itu, nggak ada urusannya itu buat kamu aja. Ya makruh sudah, itu nggak ada urusannya. Kalau misalkan kaitannya dengan fadilatul amal, dengan zikir, dengan wirid, nah itu bisa ilzam itu. Ya, karena yang hilang dari orang yang tidur itu bukan kesadarannya secara penuh, tapi kesadaran kepada mudrokat yang mahsusat, yang indrawi saja. Yakunu dhau'u mawjudan kal hayati wa in lam yaqa idraku syamsi lidzalika sahabil mutarakim bainaha wa bainal ardi. Sudah. Wa wajibun imanuna aidan bi annahu yaqbidu ay ya'khudhu wa yatasallamu wa yukhriju bi idzni rabbih subhanahu wa ta'ala ar-ruha fihi lughatani at-tadhkir wa at-ta'nits. Dan wajib pula kita itu iman bahwa akan mengambil kepada ruh kita itu siapa? Malakul maut. Ya, nanti itu. Ayyak itu jami'al arwah minas tsaqalaini wal malaikati wal bahaim wat thair. Siapa saja yang diambil ruhnya itu oleh malaikat maut. Seluruh ruh minas tsaqalain, baik berupa jin atau manusia, juga dari golongan malaikat, juga dari golongan bahaim, hewan-hewan darat, wat thair dan hewan-hewan udara. Wa kullu dziruhin, pokoknya mah semua yang punya ruh. Ya. Kutu-kutu yang ada di rambut kamu itu kalau dicetek itu malaikat Israel datang. Ya. Malaikat Israel datang, itu ngundang malaikat Israel.
Mual salah ngambil malaikat Israil mah nanti yang dicetek kutunya, yang matinya kamu, nggak bakalan kayak gitu. Ya itu emang udah waktunya. Nah itu ada bisa ada yang menyebut mudzakkar, ada yang menyebut muannas. Saya lewat saja penjelasan tentang itu ya. Wa kullu dziruhin kama huwa madhabuna ahlus sunnati khilafan lil mu'tazilati wal mubtadi'ati. Beda dengan pendapatnya Mu'tazilah dan Mubtadi'ah. Wa asyaru li raddi alaihim bi idkhali al, ya sudah. Wa fi sebentar. Yakhudhuha min maqarriha aw min yadi awanihil mu'alijin linasiha minhu walau arwah syuhada birran wa bahran. Ya, samalah itu. Meskipun ruhnya para syuhada baik di laut atau di darat. Wa fi qabdihi ruhahu ihtimalani azharuhuma annallaha ta'ala huwal ladzi yaqbiduha. Nah permasalahannya sekarang begini, kalau semua yang punya ruh dicabut ruhnya oleh malaikat Israil itu nanti ruhnya dicabut siapa? Nah itu permasalahannya. Nah di dalam masalah ini ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinannya itu yang menyabutnya itu dia sendiri, berarti bunuh diri. Kemungkinan kedua yang pencabut nyawanya itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi dengan apa? Dengan kalam ijad. Kun mautan begitu. Mati sudah. Siapa? Kelepak, ruhnya keluar. Jadi makanya saya bilang yang namanya ruh itu dia lebih halus daripada malaikat, lebih halus daripada jin. Wong jin juga punya ruh, malaikat juga punya ruh. Berarti ruh dibandingkan dengan malaikat itu kasif. Malaikat itu kasar kalau dibandingkan dengan ruh itu. Ya, kalau kita dengan mazhab bahwa ruh itu hulul di dalam jasad. Na'am inda Abi Syaikhi fil uzmah wad dailami min hadithi Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajalul bahaim wa khashashil ardi kulluha fit tasbih fa idzan qada tasbihuha qabadallahu arwahaha wa laisa ila malakil maut min dzalika syai'un. Memang benar ada hadis ya disebutkan di sini ajalnya bahaim dan serangga-serangga bumi itu semuanya ada di dalam tasbihnya. Maka apabila sudah habis tasbihnya, maka oleh Allah dicabut ruhnya. Dan tidak ada urusan malaikat maut itu ngambil ruhnya hewan-hewan yang remeh-temeh seperti itu. Ada hadisnya itu. Ya. Cuman secara tahqiq ini tidak dimanai seperti itu begitu. Ya. Jadi tetap yang tadi yang tahqiqnya itu dia diambil oleh malaikat Israil. Wa akhirun nas yuqbadu ruhuhu min bani adama al-muwahhid alladhi yaqumu dzikruhu maqama dzikri jam'il alam al-musyar ilahi bihadits la taqumus sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allah Allah. Dan orang yang paling terakhir dicabut nyawanya Bani Adam sebentar dan orang terakhir yang ruhnya dicabut dari Bani Adam yang apa? Yang ahli tauhid adalah yang mana dia itu ahli tauhid yang ketauhidannya itu dia setara dengan seluruh penduduk bumi di akhir nanti nih. Soalnya udah nggak ada yang bertauhid lagi selain dirinya, tinggal satu-satunya. Sekarang itu ahli tauhid sudah semakin jarang. Cuman Allah itu masih melindungi, jadi seolah-olah Asy'ariyah Maturidiyah itu dia masih mayoritas, malah udah minoritas di kita itu. Secara orang-orang yang benar-benar Asy'ariyah Maturidiyah itu kayaknya mayoritas, padahal sudah amat sangat minoritas banget sekali. Udah sangat sedikit sekali. Kebanyakannya sekarang orang-orang itu bertauhid sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Jadi pokoknya mah Allah teh begini itu menurut siapa? Ya menurut saya pokoknya udah kayak gitu selesai. Ya, jadi Asy'ariyah Maturidiyah itu sudah minoritas, sudah sedikit sekali. Kalau misalkan dihitung begitu ya, dihitung apa di Indonesia itu yang Asy'ariyah Maturidiyah secara KTP
Itu ya yang penduduk NU, yang pokoknya yang sholat subuhnya pakai kunut, yang suka tahlilan, itu Asy'ariyah. Coba, padahal secara akal ada nggak hubungan antara kunut, yasinan, tahlilan, sama keasy'ariyahan maturidiyahan? Ada nggak hubungannya? Nggak ada hubungan padahal sama sekali. Ya, sampai nampak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang betul tauhidnya, siapa yang tidak. Ya. Dan luar biasanya Asy'ariyah Maturidiyah ini tidak akan bisa dipahami tanpa guru. Ini mustahil dipahami. Saya kemarin lihat ya, ada debat namanya itu PU Faiz. Nggak tahu apa singkatannya PU Faiz itu. Sama satu lagi orang namanya Salman apa Salim gitu di Malaysia. Baru kemarin debatnya 2 hari yang lalu. Itu debatnya 5 jam. 5 jam setengah tentang sifat sama wal basor. Yang satu Salafi, yang satu Asy'ari. Yang Salafi ini dia baca kitab Asy'ariyah Maturidiyah untuk mengkonter Asy'ariyah Maturidiyah. Itu nggak paham dia sama apa yang diomongin. Nggak paham. Karena nggak ada guru. Dia tuh nggak paham. Jadi PU Faiz itu saya dengar tuh ketawa-ketawa kok gini pahamnya. Ternyata PU Faiz juga sama. Dia ketawa-ketawa juga dengernya itu. Kok gitu pemahamannya itu. Ya, jadi amrun khoriji dia nggak paham, kemudian ta'alluq dia nggak paham, dari mulai ta'rif ta'alluq apa dia nggak paham. Jadi disangkanya Allah ada sama wal basor, yang mana sama wal basor ini muta'alaq dengan perkara yang maujud. Disangkanya itu ta'alluqnya ini dia melazimkan perkara yang hudus di Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya ta'alluq dengan perkara yang maujud, yang mana maujudnya ini dia mayoritasnya hadis. Di depan omongan aing. Banyak, makanya kita itu berasy'ariyah Maturidiyah itu gimana sebenarnya itu? Ya, kita itu bertauhid itu sebenarnya gimana? Makanya pencarian hidup itu ada di pencarian ilmu tauhid akhir zaman itu. Ya kemarin itu tadi juga saya dengar nih, siapa? Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu dia mengatakan bahwa yang namanya ilmu kalam saat ini sudah tidak relevan. Itu kata Ibnu Khaldun. Saat itu, karena Ibnu Khaldun hidup di zaman tidak ada subhat. Jadi orang gak kena subhat. Makanya kalau Ibnu Khaldun adanya sekarang, bilangnya itu bakal apa? Wajib. Ya. Ngeri ya sudah, apalagi lihat komen-komen YouTubers itu. Ngeri ya. Alah, aku lihat, makanya ini orang yang terakhir kali apa? Dicabut nyawanya. Orang yang terakhir kali dicabut nyawanya itu orang yang muwahhid, benar-benar dia itu ahli tauhid, ahli ma'rifah, yang mana dia itu berkata Allah itu seperti apa? Seperti makom tauhidnya seluruh manusia pada saat itu, karena tidak ada lagi, cuma dia satu-satunya. Jadi kan luar biasa ya kalau misalkan kita ini. Jadi begini nih, kemarin saya baca tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Katanya begini, kenapa zina itu dia diharamkan oleh Allah? Ini melihat hikmah dari haramnya zina. Kenapa zina itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena zina itu memutuskan hikmah atau tujuan tanasul. Tanasul itu apa? Berkembang biak. Jadi kan hikmahnya menikah itu untuk berkembang biak. Sedangkan zina ini dia memutuskan hikmah dari tanasul. Apa hikmah dari tanasul itu? Melahirkan ahli tauhid. Sedangkan waladu zina diharamkan darinya ma'rifah. Waladu zina itu mustahil ma'rifat. Itu adatan tuh, kata siapa? Saya mah bacanya adatan ya. Kalau ada waladu zina sampai dia bisa ma'rifat, itu harikulil adat itu. Dan sekarang orang-orang nikah itu hampir-hampir nikahnya juga nggak sah. Makanya sama dengan zina. Makanya makin sini kenapa orang makin ngaco. Nah, gak dikasih ya dikasih ma'rifat. Nah sekarang kalau kita misalkan bisa sampai betul-betul bertauhid begitu ya. Tauhid itu begini saja gampangnya. Jangan ada subhat gitu aja dulu. Gampangnya itu. Jangan ada subhat. Masalahnya subhat udah masuk nih. Ya, jadi kalau sekarang kalian punya anak nih, kasih taunya gini, Jang, ulah sok lalajo masalah agama di YouTube sakitu, heula. Jangan dengerin masalah agama kecuali dari gurumu. Udah itu apa? Tuntutan pertama itu.
Menghindari subhat. Pokoknya jangan ada subhat. Nah itu. Ya. Jadi nanti misalkan kan berarti kalau tanasul begini. Kalau satu alam dunia ini ada 7 miliar orang, berarti seharusnya ahli tauhid berapa orang? Segitu harusnya 7 miliar. Tapi kalau misalkan sekarang apakah keadaannya seperti itu? Enggak, makanya beruntunglah jadi ahli tauhid di akhir zaman. Karena bisa jadi timbangan tauhid kita itu sama dengan 10.000 orang. Bisa jadi 1 banding 10.000, bisa jadi 1 banding 100.000. Ya sekarang. Sekarang. Jadi yang 10.000-nya itu ditangguhkan kepada kita begitu. Makanya nanti ada begini. Setiap orang itu di surga itu sebetulnya sudah dibangunkan surganya masing-masing. Jadi kalau Allah nyiptain 10.000 orang itu dibangun 10.000 surga. Allah nyiptain 200.000 orang, Allah nyiptain 200.000 surga. Cuman gak semua orang masuk surganya. Yang mewarisinya nanti siapa? Yang mewarisinya mukminun. Yang mewarisinya itu. Jadi mewarisi surganya siapa itu? George Bush. George Bush itu nanti siapa? Yang mewarisi. Nanti namanya George Bush itu benar itu ada. Iya nanti surganya surga George Bush itu sudah dikasih nama satu-satu. Itu nanti yang mewarisinya siapa? Mukminun. Yang mewarisinya. Makanya yang benar bertauhid itu. Donald Trump can pae. Donald Trump can pae. Tentang itu. Si Bush mah yang seniornya udah mati ya. Yang juniornya belum ya. Nah begitu. Nah Rasulullah al-Muwakil al-Mauti ala kulli dzin nafsin walau ba'udatan. Jadi malaikat maut ini diwakilkan untuk mencabut nyawa meskipun nyawanya itu nyawa nyamuk. Wasmuhu Izrail. Namanya itu Izrail, dia bahasa Suryani. Mama Gufron. Mama Kolina. Selamat keluar Mama Gufron. Maknanya itu apa? Maknanya itu Abdul Jabbar. Ya, jadi Abdun itu kan hamba ya. Ya Al-Jabbar itu ya Al-Jabbar nama Allah. Wa huwa alaihi salam malakun azimun hailul manzar. Mufzi'un jiddan. Dia itu yaitu malaikat Israel itu sangat besar, menutupi pandangan. Dan dia itu sangat apa? Sangat mengagetkan sekali. Pokoknya lamun ninggal malaikat Israel reuwas weh. Saking reuwas. Ayo kan Rasuhu fi sama'il ulya wa rijlahu fi tuhumil ardi sufla. Ini bentuk aslinya. Bentuk aslinya itu kepalanya di langit paling tinggi, kakinya di tanah paling bawah. Wa wajuhu muqabilul lauhil mahfuz, dan wajahnya itu berhadapan dengan lauhul mahfuz. Wal khalqu baina ainaihi, dan semua makhluk itu ada di hadapan matanya. Walahu a'wanun bi'adadi man yamutu, dan dia itu memiliki tentara sebanyak orang-orang atau sebanyak semua perkara yang akan mati. Jadi yang mau mati berapa nih? Misalkan ruh begitu ya, manusia ada 7 miliar, berarti jin ada 70 miliar, berarti nanti hewan-hewan darat ya ada 700 miliar misalkan begitu. Terus nanti dijumlahkan semuanya itu dengan semua malaikatnya dijumlahkan. Nah itu apa? Tentaranya malaikat Israel. Cuman kan masalahnya tentaranya juga bakal mati juga. Tasalsul atuh beres-beres. Ya udah berhenti di situ. Ya dia awan semua. Jadi awannya itu apa? Penolong apa ya, penolong tentara ya. Anak buahnya itu dihitung dulu semua yang mau mati berapa, baru dibikinkan anak buah. Nggak dihitungin lagi nanti anak buahnya ini berapa, dihitungin lagi atau nggak beres-beres itu selesai. Itu tasasul ya. Wa idhofatu tawafi. Wa idhofatu tawafi fi mithli qouli ta'ala. Ada dulu mas saya pas baca ini sebelum menjadi manatikoh nggak kebayang kayak gitu. Pokoknya coba udah ya. Malaikat Israel punya apa? Tentara sebanyak ruh.
Ya sudah. Sekarang kan dipikirkan lagi terus yang ini kan sama juga bakal mati juga. Dihitung dulu begitu semuanya. Firman Allah Ta'ala yatawaffal anfus in kan nabi makna qabdi ilaihi ta'ala li annahul fa'il haqiqatan. Nah, sekarang begini, sebetulnya ya, idhofat mati itu bukan kepada malaikat Israel hakikatan. Hakikatan ini kepada siapa? Kepada Allah. Mencabut nyawa hakikatan. Makanya kalau misalkan kita sudah ngomong hakikatan, semua idhofat hilang. Semua idhofat hilang sudah. Ya. Jadi kalau misalkan kita bilang yang ngasih duit siapa? Suami kita. Ya udah, Allahnya berarti nggak dilihat itu. Allahnya nggak dilihat. Kalau Allahnya dilihat yang ngasih duit siapa? Ya Allah gitu. Ya. Jadi itu kan idhofah. Makanya idhofahnya idhofah apa? Idhofah apa disebut adiyah begitu. Jadi fa'il hakikatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wali malakil mauti mithli qouli ta'ala qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum limubasyaratihi litasallumi zahiri. Jadi secara zahir kita taslim zahir. Yang enggak zahir jangan dibahas. Ya. Dari siapa ini? Dari Allah. Pan hayang deungeul atunya. Tadi kan saya teh kebetulan lapar ya mau makan, dan si teteh ke Tasik. Pas keur lapar, aya nu nganterkeun hidangan. Tetangga aya nu akikah. Ya, cik abi teh ti saha? Ti teh mida. Itu pan enak. Ya, ti saha? Allah keper. Aduh. Lain eta nu ditanyakeun, nah ya biasa fi zahir. Ya, biasa fi zahir. Jadi lain bukan apa ini bukan bukan hakikat ditanyanya itu. Ini dari siapa? Makanya siapa yang mencabut nyawa? Tuh. Makanya udah yang zahir, yang mencabut nyawa siapa? Makanya orang yang gak iman sama malaikat ditanya yang nyabut nyawa siapa? Serangan jantung gitu. Ya, jadi terus saya ngeliat kayak gitu terus. Ngeliat kayak gitu terus. Nah nanti serangan jantung kan geus pugu. Padahal disentak pemajikan anak. Disentak pemajikan anak. Wow. Jadi kita tuh mau ngomongin apa? Mau yang mana ngomongin sama kita itu? Ya, makanya qabdur ruh bahasanya itu. Mengambil ruh mubasyaratan bahasa bizohir. Siapa? Malaikat Israel. Tuh ngobrolkeun serangan jantung, tuh ngobrolkeun sirah kalindas ku mobil tuh. Ini mah qabdur ruh, mengambil ruh. Gitu. Makanya kalau ditanya sebab kematian apa? Sama penyidik itu. Penyidik ngaji hikam liur. Penyidik makomna makom jamak. Penyidik makomna makom jamak. Ya itu ditemukan banyak penyebab kematian, diambil Allah. Langsung malaikat Israel dilewat. Ya kamu bisa ukur kalindesku mobil. Ya. Batak nanti ada kisah di sini sebentar, nanti malaikat Israel protes. Ada nanti ya. Gitu. Fala tu'aridu hina idzin bainal ayat. Fala ta'arudu hina idzin bainal ayat. Jadi jika ayat ini ada yang menyebutkan bahwa yang mengambil nyawa itu Allah, kemudian ada yang mengambil nyawa itu siapa? Malaikat Jibril, enggak ada tanakut. Karena yang satu dilihat dari segi hakikat, yang satu dilihat dari segi zahir. Itu. Jadi jangan sampai salah menyalahkan gitu ya. Saha nu nincek gas, supir. Saha nu nyabut nyawa, Israel. Gitu. Saha nu ngasongkeun sirah. Saha nu ngasongkeun sirah kadinya saha. Ya, jadi jangan sampai salah mengidofatkan. Idofat itu harus bagus. Dipikir-pikir saya itu ya setelah ngaji lumayan banyak, alhamdulillah lah saya ini alim. Dipikir-pikir setelah ngaji agak banyak itu, hidup itu susah loh. Susahnya itu susah apa? Susah memahami. Dan itu dituntut oleh Allah itu. Untuk memahami kehidupan. Bukan untuk memahami Allah, bukan. Allah itu ya gak usah dipaham. Memahami apa? Memahami kehidupan. Kalau itu kan udah nyerah kita itu. Kehidupan ini harus dipahami. Sehingga semua ilmu itu pada porsinya masing-masing. Ilmu tasawuf ada pada porsinya. Ilmu fikih ada pada porsinya. Begitu. Ya. Kemudian wa inda Tabrani
wa Abi Nuaimin wa ghairihima min haditsil Harits ibnul Khazraj an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu wa qad nazara malakul maut inda ra'si rajulin minal ansor. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dan saat Rasulullah bersabda ini malaikat maut sedang berada di atas kepalanya seorang sahabat yang mana beliau itu ansor. Ya malakal maut, ini perkataan Rasulullah. Jadi malaikat maut itu sudah mau ngambil nyawa. Diobrolin dulu sama Rasulullah. Ya kebayang jelema cabut nyawa. Ini orang mau dicabut nyawa, Rasulullah ngomong sama malaikat Israel. Ya malakal maut, duhai malakul maut, urfuk bi sahibi, pelan-pelanlah mengambil nyawa sahabatku, fa innahu mu'minun. Dia itu seorang mukmin. Faqala malakul mauti, maka berkata malakul maut alaihi salatu wasalam, tib nafsan wa qarra ainan. Kira-kira begini, tenang ya Rasulullah. Ya, tenangkan dirimu dan indahkanlah matamu. Dalam pengertian apa? Engkau itu bersenang-senanglah. Wa'lam anni bikulli mu'minin rafiqun. Saya ini berhati-hati sekali mengambil nyawa setiap orang mukmin. Mual dirabut orang mukmin pelan-pelan. Wa'lam ya Muhammad anni la aqbidu ruha ibni Adam. Dan ketahuilah hai Nabi, di sini malaikat ya Muhammad ya bilangnya itu. Saya itu kan kalau lagi bikin video terus bilang orang itu kan nggak pernah pakai bapak. Ya mujiman baik, imad orang disebut itunya. Banyak yang protes tuh. Kamu itu nggak sopan. Manggil sama orang tua langsung nyebut nama. Padahal kan saya nggak manggil, saya kan nyebut nama. Kalau manggil mah orangnya ada, mujiman. Itu baru manggil namanya. Ya, ini kan ghaib, orang ghaib ngomongin orang kok. Terus yang saya omongin itu, mereka itu kalau nyebut nama Nabi Muhammad SAW itu langsung Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, kesopan kumaha besok. Kesopan. Jelema teu sopan kan Nabi yang disopanan, meunyi ku aing ngomong. Itu, jika kitu we nya. Kalau malaikat manggil sama Rasulullah itu langsung nama malaikat mah. Malaikat langsung nama. Ya kenapa langsung nama? Ya karena tidak dihitob, tidak disuruh begitu, nggak ada tolabnya, nggak harus adab dalam pengertian memanggil. Wa'lam ya Muhammad, ketahuilah oleh wahai Nabi, anni la aqbidu ruha ibni Adam. Sesungguhnya aku itu akan mengambil ruhnya anak Adam. Dalam pengertian apa? Saya ini pekerjaannya mengambil ruhnya anak Adam. Fa idza saraha sarihun qumtu fid dari wa ma iya ruhuhu faqultu. Maka tatkala diambil nyawanya, itu sok anu ngagorowok. Wah, sok gitu tah. Nah, fid dari di dalam rumah. Tatkala diambil itu sok anu ngagorowok. Ruhna udah ada di tangan, dia karek ngagorowok. Rek kumaha telat. Ya ini ruhnya udah di tangan, biyadaya waruhu fidayanu sorhosa sarihun. Orang-orang berteriak. Terus ujuk orang menggertak hatinya, curhat, ini malaikat Israel itu curhat. Mana tadi? Duka. Wa ma yaruhu faqultu ma hadza sarih. Ini teriakan macam apa? Apaan nih? Orang itu kok teriak? Wallahi ma zalamnahu wala sabaqna ajalah. Dan saya mah nggak zolim, kenapa harus teriak? Nah, perasaan orang tengah zoliman batur, nah kudu ngagorowok. Wala sabakna ajalu, dan saya itu tidak mendahulukan ajalnya. Memang geus waktuna, makanya kudu ngagorowok. Wala istajalna qadaroh, dan kami pun tidak minta sama Allah biar dicepet-cepet ajalna. Sugan si kimat omongan anak ngaco ngadoa ya Allah sing tereh paeh si kimat henteu. Cek malaikat teh nah hapat ngagorowok. Wa malana fi qabdihi min dzanbin, dan saya pun tatkala mengambil nyawanya saya tidak berdosa. Enggak jadi saya pembunuh terus harus dikisos. Enggak ada dosanya saya. Fa in tardau bima sana Allahu tujaru, maka apabila mereka itu ridho atas apa-apa yang
telah ditakdirkan oleh Allah yang Allah perbuat, maka mereka akan diberi pahala. Wa in tahzanu wa taskhatu ta'samu wa tu'zaru. Dan apabila mereka itu sedih, wa taskhatu dan marah-marah, mencak-mencak, maka mereka itu berdosa dan akan disiksa. Wa inna lana indakum audatan ba'da audatin. Dan ketahuilah, saya ini bukan sekali ini berkunjung sama kamu itu bolak-balik. Fal hadaro hadaro, maka hati-hati. Bisi pas berkunjungan yang sekarang itu ngambil nyawa kamu. Wa ma min ahli baitin sya'rin wala madarin barrin wala barrun wala fajirun bisahlin wala jabalin illa atasaffahuhum fi kulli yaumin wa lailatin. Gampangnya begini, tidak ada penduduk manapun, mau duduk di gunung, mau diam di tengah laut, mau di sisi jurang, setiap hari saya itu pasti menemui mereka. Hatta la ana arafu bi saghirihim wa kabirihim minhum bi anfusihim, sehingga masih nampak jelas pada mata saya itu bagaimana orang ini waktu kecilnya dan bagaimana waktu besarnya. Mana mah geus poho waktu leutik teh kumaha. Urang mah masih kan ingat. Wallahi law aratu an aqbida ruha ba'udatin ma qadartu ala dalika hatta yakunallahu huwallazi ya'dzanu biqabdiha. Demi Allah, saya ini tidak akan mampu mengambil roh nyamuk sama sekali jika tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kira-kira nama rada protes gitu balik ke Israel teh kana sok gorowokan alika anu maot. Maot yang geus ya, maot. Geus makuna nyatos. Alhamdulillah. Entong atau alhamdulillah ka innalillahi. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah nanti ada yang bagus sekali di dalam apa? Di dalam tafsir Syekh Abdul Qadir itu, tafsir Abdul Qadir itu enakin bacana. Di dalam hal apa? Di dalam hal mendoakan orang tua itu ada perkataan yang sangat bagus. Ya. Jadi kenapa kita itu harus mendoakan siapa? Mendoakan orang tua. Kemudian kenapa harus berbakti kepada orang tua? Itu bagus sekali. Nantilah ada. Wa inda dailami min hadits Zaidin ibni Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ra'aitumul ajala wa masirahu la abghadtumul amala wa ghururahu wa ma min ahli baitin illa wa malakul maut yata'ahaduhum fi kulli yawmin marratan faman wajadahu qadin qadha ajaluhu qabada ruhahu fa idza baka aluhu wa jaza'u qala lima tabkuna wa lima tajza'un fa wallahi ma naqastu lakum umran wala habastu lakum rizqan wa mali min dhanbin wa inna li fikum la'audatan thumma audah hatta la ubqi minkum ahadan. Samalah kira-kira sama yang tadi, cuman ini ditambahin. Saya tiap hari harus ketemu sama kamu itu, tiap waktu, tiap hari. Nanti ada waktunya waktu lagi sholat begitu. Sampai tidak akan aku sisakan satupun dari kalian gitu. Tidak akan aku sisakan satupun dari kalian. Habis semua nanti sama malaikat Israel itu. Kata Ja'far bin Muhammad radhiyallahu taala anhuma, balaghani annahu yatasaffahuhum inda mawaqitis shalah. Telah sampai kabar padaku bahwa para malaikat Israel itu menemui tatkala waktu salat. Tatkala waktu salat itu enggak tahu pas adzan, enggak tahu orangnya pas lagi salat, didatengin sama malaikat Israel. Fa idza nazara malakul maut yani ahadan yaqiduhu fa in kana mimman yuhafizu ala salati dan minhul malaku wa tarada anhu syaitan wa laqanahul malaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi dzalikal halil azim. Maka apabila malaikat maut itu melihat kepadanya, apabila dia itu termasuk orang yang menjaga salatnya, maka malaikat mendekat, setan diusir dan ditalkinkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mentalkin siapa? Malaikat Israel. Itu. Nanti kalau saya ini lagi apa? Kalau saya ketemu orang sakit, terus lagi mentalkin orang yang sakit, kamu diam. Jangan ikut-ikutan. Ya, diam. Itu. Jangan ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan masalah nanti. Ya. Gitu. Wa inda ibni. Saya juga sama nanti kalau saya sakaratul maut yang mentalkin satu orang. Recok. Wa inna ibni abid dunya wa abi syaikhi rahimahumullah ta'ala min hadithi Ash'ath ibni Aslam radhiyallahu anhu qala sa'ala Ibrahim alaihi salatu wassalam malakal maut wasmuhu Israil walahu ainani ainun fi wajhi wa ainun fi qafah faqala ya malakal maut matasnu idza kanat nafsun bil masyriqi wa nafsun bil maghribi
wa waqa'al waba'u bi ardin wal taqaz zahfan qala ud'ul arwaha bi idnillahi ta'ala fatakunu baina usbu'ayya hatain qala waduhiyat lahul ardu faturikat mithlat qastiyatan walu minha itu sya'a. Nah ini mah pertanyaan ya. Siapa ini yang bertanya ya? Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat Israel. Israel ini kalau misalkan ada orang yang matinya berbarengan gimana nih, yang satu fil masyriq, yang satu fil maghrib, atau datang tauni, datang apa? Datang wabah, itu gimana? Kata malaikat Israel. Jadi malaikat Israel kalau kayak gitu, itu enggak terbang ke sana, terbang kemari, enggak. Nah, itu cuma dipanggil aja namanya, di miskoah. Nanti datang sendiri ruhnya itu. Iya, baina apa disebutnya itu? Di antara kedua tanganku itu ya. Antara dua tanganku. Usbu'ayya, baina usbu'ayya hatain. Dia di antara dua jari-jariku begitu. Itu perkataan sama. Oh, telepon. Kadia jadi dipanggil namanya. Ya, Kadia. Enggak dipanggil. Jadi tentara nama tinggal gawe. Bukan tentara, malaikat Israel itu bukan anak buahnya. Tapi tinggal gawe, nah itu apa? Cuman kalau kata di dalam kitab-kitab yang lain itu yang ngambilnya siapa? Yang ngambilnya enggak, ini masyhur, ini perkataan ini masyhur. Jadi kalau misalkan sedang berperang gitu ya, kemudian apa? Majaknya mati dalam waktu yang sama. Yang satu pakai pedang kena ke kepalanya, yang satu juga sama kan, pas celang dua anak. Celang kepala anak kan mati saat itu juga tuh. Nah, itu disebut namanya. Ya, jangan dibom. Walaqad ra'aitu lil Imam al-Yafi'i rahimahullah annahu rawa fil khabari anna malakal maut alaihi salam yuqbidul arwaha bid du'a wa dzikri ismillahil a'zam alladzi khussa bih wa dzalika yunfiqu man yaqulu kaifa yakhudul arwah bid du'a minal bu'di wa kaifa yuqbidu arwah jama'atin fi aqtarin mutaba'idatin. Makanya ada juga pendapat yang mengatakan ini mengambil arwahnya dengan apa? Dengan doa, dipanggil. Doanya itu apa? Ismullahil a'zam, dengan asma Allah. Ada yang berpendapat seperti itu. Wasami'a Muhammad ibnul Hasan al-Wa'iz Abahu rahimahullah ta'ala yaqulu ra'aitu fi ba'dil kutubi anna Allah yuzhiru ala kaffi malakil maut alaihi salatu wassalam bismillahirrahmanirrahim bi khattin minan nur thumma yu'maru ayyabsutu kaffahu lil arifi fi waqti wafatihi wa yurihi tilkal kitabah fa idza ru'atharuhul arif tarat ilaihi fi asra'im min tarafil ain. Nah, ini nanti ada nih kata Muhammad bin Hasan. Kalau kata-kata seperti ini ya dari wali ya. Ini mah bukan dari Rasulullah SAW. Makanya ini mah pencabangan. Rasul mah bilangnya malaikat ada, begitu tuh Rasul tuh. Malaikat ada. Nanti percabangannya malaikat gimana wali bagiannya. Tugas-tugasnya tugas-tugas wali. Dia kasih tahunya itu. Yang menjelaskan lagi. Jadi pencabangan Rasulullah bilangnya malaikat ada. Jadi di situ nanti pencabangannya sedikit-sedikit. Wali itu banyak nanti ngobrolin tentang malaikat. Makanya orang yang nggak tahu kedudukan orang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu nggak bakalan percaya sama masalah-masalah seperti ini begitu. Apa katanya begini? Katanya begini. Allah itu memperlihatkan tulisan di tangan malaikat Israel itu. Jadi malaikat Israel ini kalau mau mengambil nyawa orang arif billah yang ahli ma'rifah, itu dilihatkan dulu di tangan malaikat Israel itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bi khatin minan nur, tulisannya dari cahaya. Kemudian disuruh melihat, disuruh dibukakan sama orang arif billah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau orang yang mau wafatnya ini arif billah, di ahli ma'rifat, tatkala melihat itu, ruhnya langsung nyamperin begitu. Itu enggak dicabut ruhnya itu. Dia nyamperin sendiri. Asra'u min tarafil ain, lebih cepat daripada sekejap mata. Ya kemarin tuh lihat siapa? Bah Asmuni itu ya, yang bilang alhamdulillah. Ya Asmuni itu langsung itu mah. Pasti alhamdulillah langsung wafat. Itu gimana bisa mati kayak gitu, enak ya? Enggak ngeribetin orang lain, enggak sakit dulu. Enggak ngap-ngapan gitu, coba sok mau gimana? Kiai, makanya kalian kalau mau kayak gitu jadi kiai, malah ayat jelema tarang aja gitu. Nah, pernah ningali
kiai gitu kabar. Ya kiai kayak orang baru lihat beberapa itu. Nggak sakit dulu, nggak ngeribetin orang lain, nggak nazak dulu. Habis ngomong, awas jangan jangan utak-atik nasab ba'alwi, nanti dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus ansitu wasma'u, beliau ini mau berbicara, alhamdulillah wafat. Itu mungkin melihat sesuatu yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat, mungkin wallahu a'lam. Katak ngaji sing bener, lebihkan kahad kiai ngaji mah. Ngaji apa tuh sampai had kiai lebar. Hidup cuma sekali, mati cuma sekali. Hidup sekali gak jadi kiai, lebar. Ya, gak harus punya jamaah ya. Jadi kalau ngaji itu buat sendiri, bukan buat orang lain. Percuma mau bikin orang lain ngerti mah, paham, percuma. Saya itu di YouTube itu ngelihat komentar orang-orang yang berdegong, udah nggak mau ngasih paham, saya mau bodo amat. Dia nggak paham, bodo amat. Udah ngejelasin nih, nggak paham, bodo amat. Kamu nggak paham, kamu sendiri yang nggak paham kok. Gitu. Ngaji itu bukan buat orang lain, buat dirimu sendiri. Kalau kamu paham, orang lain nggak paham, ya udah. Jangan ikut-ikutan kamu jadi nggak paham. Kok jadi malah nuliar. Jadi tatkala kamu ngerti, pengen bikin orang lain ngerti, orang lain nggak ngerti, ya udah. Jangan jadi kamu yang pusing sendiri gitu. Ya, nyanyi habat batur dengartieun. Da beleguk atuh kitu mantep kan bae dengartieun mah. Urusan manehana lain urusan urang. Wa fi hadits Jabir ibni Zaidin inna malakal maut alaihi salatu wasalam kana yaqulu arwaha bi ghairi waja'in fasabbahan nasa wa la'anuhu fasyaka ila rabbih azza wa jalla fa wada Allah ta'ala al-auja wa nusiya malakul maut fa yuqalu mata fulanun bi kadza wa kadza. Nah, ini kata siapa ini? Jabir bin Zaid. Malaikat maut alaihi salatu wasalam itu mengambil ruh bi ghairi waja', tanpa apa? Tanpa sakit. Ya, itu menit berapa Pak itu tah? Pak? Saja 8 menit, berarti bentar lagi ya. Ya udah 5 menit lagi lah. 5 menit lagi. Mana tadi teh? Manusia malakul maut dan dilupakan malakul maut fayuqalu mata fulanun bikadza wa kadza. Matilah fulan itu dengan anu dan anu. Jadi apa ya? Malaikat maut itu mengambil ruh tanpa rasa sakit. Maka Allah fasabbahun nasu, maka manusia itu apa? Mencelaknya dan melaknatnya. Jadi malaikat Israel itu dulu itu kalau nyabut nyawa itu nggak sakit. Cuman kan orang yang nggak mati mah nggak tahu keadaan orang yang dicabut nyawanya nggak sakit gitu. Kalau ngambil nggak ada rasa sakit orang itu. Cuman ngambilnya pelan-pelan, begitu pelan-pelan ngambilnya itu. Cuman orang yang hidup dulu nih, bukan zamannya Rasulullah ini, zaman dulu. Orang yang hidup suka mencela, siapa ini yang mematikan bapak saya begitu, suka makan sorangan. Orang-orang zaman dulu itu, ya persis kayak Sidna Umar lah. Siapa yang bilang Rasulullah telah mati? Maka akan saya bunuh begitu kan? Mereka pencak-pencak kayak gitu kan? Marah-marah. Tapi kan kebingungan malaikat Israel teh. Saya nyokot geus lalaunan dicarikan kene. Fasyaka ila rabbih azza wa jalla, maka mengadu kepada Allah, ya Allah, abi teh nyokot geus lalaunan. Tapi nama teh kene dicarikan ku jelema diprotes. Fa wadu Allah ta'ala al-auja'a wa nusiya malakul maut. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Rasa sakit. Dan dilupakanlah malaikat maut. Ya. Dilupakan, enggak tahu maksud dilupakan itu apa? Apa dilupakan dari cara mengambil yang halus atau gimana? Enggak ngerti maksudnya apa. Aduh, qala awalu man ya'lamu bi amwil abdil hafadhu alladzina yarijuna bi amalihi wa yanziluna bi rizqihi fa idza lam yakhruj lahu rizqun alima annahu mayyitun. Yang pertama kali tahu bahwa dia itu akan mati siapa? Malaikat maut, bukan malaikat maut, malaikat yang menjaga diri kita. Itu yang pertama kali tahu. Karena dia itu suka ngambil catatan rezeki. Jadi naik ke atas, ini rezeki buat siang, naik ke atas lagi, ini rezeki buat malam, ada rezeki. Pas dilihat catatannya kosong, aduh nggak ada rezeki nih. Mati udah.
Malaikat Israil belum tahu itu. Belum tahu. Dan malaikat Israil mah tekelan nempel, plak tahu nama, buat langsung begitu. Keumumannya begitu malaikat Israil. Jadi yang pertama itu malaikat siapa? Malaikat penjaga kita. Wa haditsu dzabhil mauti bainal jannati wan nar musyahadati ahli darain dzakarul Bukhari. Nanti si mati itu dia akan disembelih. Karena di akhirat itu sudah tidak ada mati lagi. Wa faqala al-qadhi Zakaria qila innahu yudbahu bainal jannati wan nari wa qila ala sirat wa qila wa dhabihu Yahya ibnu Zakaria alaihi wassalatu wassalam baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qila bal dhabahu Jibril alaihi salam. Jadi si mati ini dia akan disembelih. Ada beberapa pendapat. Pendapatnya ada yang di antara surga dan neraka, ada yang mengatakan di Sirat. Dan yang menyembelihnya itu siapa? Kalau di sini Yahya bin Zakaria. Kalau yang pernah saya baca itu yang menyembelihnya Nabi Ibrahim. Ada juga riwayat yang menyembelihnya malaikat Jibril. Nah ini mah nggak usah, pokoknya mah ya mufakat apa disembelih itu mufakat. Ya nanti di mananya siapanya. Ini masalahnya macam-macam. Wadi itu sebenarnya. Wa madhabu ahli sunnati wa man wafaqahum anal arwaha ajsamun latifatun mutakhallilatun fil badani tadhabul hayatu minal jasadi bihabiha walaisat aradon kama qalahu akharun waladaman. Nah, kalau madhabnya ahlu sunnah, ruh itu apa? Ruh itu jisim latif, yang mana dia itu merasuk ke dalam jasad. Jadi mutakhallilah itu dia masuknya itu enggak apa ya? Dia enggak gini nih. Ini jisim gitu ya, jasad ya. Terus si ruh teh masuk lus gitu, enggak. Tapi masuknya itu dia kayak getah di dalam pohon. Kayak air di dalam pohon begitu. Ya mutakhallilah. Jadi bercampur masuk ke dalam badan-badan lah begitu. Ya, yang baik itu paham gitu penting. Dari apa ya? Bukan arod. Jadi dia jisim. Ruh mah kalau hayat arod. Kalau ruh jisim. Wa fil hadithi idza qubidar ruh tabi'ahul basar. Dan dikatakan di dalam hadis apabila ruh itu diambil maka mata akan mengikutinya. Mati lek kalau hurnya kata kahanap. Kalau ya kan cabut di sini. Kan ngobrol ngikut mata tuh. Ya, ngikut. Qala al-hafiz as-Suyuti wa fi fahmi hadza diqqatun fa inna yuqalu innal basara innama yubsiru madam marruhu fil badan fa idza faraqahu ta'attala al-ibsar kama yata'attalu al-ihsas. Tapi kalau orang yang tidur juga sama ya, kepalanya matanya suka ke atas gitu ya. Ini rada dicabut heula setengah. Kalau berileng walladzi zaharoli ba'da nazar wa ta'ammul wa 30 sanah ayyujaba bi ahadi amroini. Bentar. Wa fi fahmi hadza diqatun fa inna yuqalu innal basara innama yabzuru madam marruhu fil badan fa idza faraqahu ta'attala al-ibsar kama yata'attalu al-ihsas. Sudah itu mah ya. Ini tanggung sedikit lagi nih. Oh, udah masih panjang deh. Idza tuwfil abdul mu'min ursila ilaihi malakani. Sudah ini lewat. Nah, wa'lam annal jumhuru ala annal mauta khairun lil mu'min wal kafir. Ketahuilah olehmu bahwa jumhur ulama itu mengatakan yang namanya mati itu bagus baik untuk mukmin atau orang kafir, dan boleh menginginkan mati itu kalau takut fitnah. Nah, ya Allah, daripada jadi Wahabi mending mau teh abi teh. Boleh itu boleh ya. Ya Allah, daripada jadi Salafi Wahabi saya mending mati aja. Nah, boleh tuh kayak gitu. Wa yukrahu lidorrin nazala, tapi dimakruhkan kalau itu dia gara-gara madorot yang datang. Kena sakit terlalu terus minta mati, itu makruh. Bukan haram ya, dia makruh. Gitu. Terus punya usaha bangkrut, mending mati saja. Itu makruh tuh. Ya, enggak sampai haram. Anak kula mutadorin yaridu alai itnata asyarata surata. Nah ini nih, ketahuilah olehmu bahwa setiap orang yang sedang sekarat, itu terakhir ya. Setiap orang yang sedang sekarat, dia itu akan datang kepadanya 12 bentuk. Saya cepatkan saja, bacakan beberapa saja. Yang pertama itu apa? Bentuk ilmunya. Nah, jadi nanti ilmunya akan jadi bentuk datang waktu dia mati. Fa in kana sahibuhu fi ilmihi da'wa nafsiyatun
kana suratu ilmihi duna surati ilmi man lam yushibhu da'wa wa tafawutun nasi fi jamali surati tajalli ala qadri niyatihim. Nah, maka apabila si sohibul ilmi itu di dalam dirinya ada pengakuan, ya, oh ini hasil saya belajar, ini hasil saya mendapatkan ilmu, itu nanti bentuknya beda dengan orang yang di dalam hatinya tidak ada pengakuan. Jadi dalam pengertian apa? Nanti ilmunya akan membentuk sesuatu, akan mendatanginya tatkala dia apa? Mati, tatkala dia wafat, dan ini akan berbeda-beda. Ya, jadi meskipun ilmunya sama nanti, oh niatnya kan beda. Makanya bentuknya itu fi jamali surati tajalli ala qadri niyatihim. Nanti akan sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang kedua bentuk apanya? Bentuk amalnya. Fayakunu fi suratin hasanatin au qabihatin, maka akan berbentuk dengan bentuk yang bagus atau bentuk yang jelek. Wal hasanu wal qubhu ala qadri ma anshahul amil minal kamali wan naqsi. Dan bagus dan jeleknya ini akan tergantung apakah amalnya ini dikerjakan secara sempurna atau tidak. Fa in kana atamma amaluhu kama umiro lam yantaqis syai'an min arkanihi wa syurutihi wa adabihi ra'ahu fi ahsani suratin. Maka jika dia itu menyempurnakan amalnya sebagaimana diperintahkan, rukunnya dikerjakan, syaratnya dikerjakan, adabnya dikerjakan, maka dia akan bagus sekali. Wa kana burrokan li ruhihi yasri bihi alaihi ila a'la illiyin. Nah dia jika apa yang uji mati dia ya gara-gara ya. Maka dia akan apa? Menjadi kilat yang akan mengantarkannya kepada iliyin. Ditaikkan tuh. Ya, jadi buruk, naik buruk, besar naik. Wa illa ra'ahu fi akbahi suratin wa hawa bihi ila sijjin. Nah kalau misalkan dia itu maksiat, rupanya dia dibawanya ke sijjin. Ya, dibawanya ke sijjin, bukan ke iliyin. Tapi kalau bagus ke iliyin. Nanti makanya tadi tergantung kadarnya kan, ada yang sempurna dengan adabnya. Kamu tahu nggak Rasulullah itu mandi airnya segimana? Ya sedikit itu segimana? Rasulullah itu mandinya segimana? 4 mud. 1 sok. Iya 1 sok 4 mud. Enggak segini, enggak. 1 mud itu kan 1 ini ya. Berarti 4 sok. 4 siduk kan mandinya Rasulullah itu. Lebih dari itu makruh. Wudunya 1 sok. Wudunya segini. Wudunya Rasulullah itu. Makanya ngambilnya itu kan kita sering bilang yang ngambilnya sama tangan sebelah kan. Urang makan asal basuhnya. Segar itu. Itu sempurna. Makanya kita nih ya. Kagok lah banding jeung sahabat. Tong baloraah kautamaan anak wudu na moal sarua. Wudu sahabat. Kumaha? Wudu urang kumaha? Ini udah terlalu jauh begitu. Kita itu sama beliau itu. Ya, belajar aja yang bagus ya. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, pertarusan kayak nah. Sanes. Cara inti koleta eta mah jiga buah tinu hejo jantan beureum. Itu kita mah. Itu jantan maksudnya iya dongkap ieu aya. Ya sanes inti kol. Kalau kan lamun arot kali mah kedah aya ieu ka ditu. Eta inti kol. Iya, jadi hayat kita ka mana? Datang maut batur eta inti kol. Bukan itu maksudnya. Jadi yang takilu tuh kalau ini datang ini pergi, dalam pengertian dia makdum jadi tidak ada gitu. Ada pertanyaan? Tuh. Saya mudah-mudahan orang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tutup kelaku wa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.